saya mendapat kontrak kerjasama langsung dari Oscar De La Hoya yang notabene tadi. Jadi saya Anda ketemu langsung dengan Oscar? Saya ketemu langsung, saya dikontrak langsung oleh Golden Boy. Halo Sport Friends, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di Metro Sport Podcast. Nah, hari ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, seorang fighter, seorang petinju profesional yang punya nama besar di Indonesia. Dan dia adalah Bro Daud Chino Yordan. Halo. Halo. Bro Dey, saya panggilnya anaknya Bro Dey ya. Baik. Bro Dey, apa kabar? Baik. Baik ya? Ya. Letih sekali tampaknya nih. Letih berlatih atau bagaimana ini? Tidak, saya sangat enjoy, Ya. baik berlatih, baik menjalani kehidupan hari-hari seperti layaknya masyarakat pada umumnya. Iya. Saya waktu itu diberikan sama Bro Daud nih sarung tinju. Wah, ini punya sejarah nggak nih untuk golf ini? Sarung tinju. Ya, jadi ini salah satu glove di mana saya gunakan kala itu bertanding melawan petinju Thailand di Thailand. Beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah. Iya. Dan puji Tuhan alhamdulillah saya memenangkan pertarungan di Thailand dengan KO di ronde ke-5 dan saya menggunakan sarung tinju ini dan sebuah kehormatan buat saya bisa berbagi glove ini ke Metro. Jadi sarung tinju ini menjatuhkan petinju Thailand di ronde keberapa? 5. Ronde ke-5. Wow. Prosesnya uppercut, kombinasi straight atau hook? Kalau tidak Waktu salah itu? kombinasi pukulan lah ya, akumulasinya yang membuat lawan jatuh pada saat itu. Dan pada hitungan ke-10 Lawan tidak bangun. Tidak bangun lagi. Wah, jadi kita Metro Sport Podcast diberikan satu sarung tinju yang punya sejarah luar biasa ini. Wah. Nah, kalau ini apa ini, Bu? Ini ya, jadi kalau di dunia tinju itu sangat umum apabila seorang juara atau seorang petinju yang menjadi juara itu diberikan mahkota penghargaan berupa sabuk. Sabuk. Ya, belt, sabuk begitu sesuai dengan tingkatannya. Betul? Jadi di organisasi itu sendiri menciptakan beberapa tingkatan untuk membagi divisi-divisi menjadi juara. Nah, kita tahu bahwa juara tertinggi di dunia ini menjadi juara dunia. Iya. Nah, sabuk ini ada representasi dari seorang juara. Apapun itu, entah itu juara daerah, juara nasional, juara Asia, juara dunia. Ini untuk kelas apa nih, Bu? Ini kelas super lightweight. Jadi Super lightweight. Super lightweight. Super lightweight itu di berat 63,5 kg. Oh ya. Bung Dey sekarang beratnya berapa sekarang? Sekarang masih sedang subur juga sih sebetulnya. Berarti untuk bertarung pada saat yang akan datang harus menurunkan berat badan. Iya, betul sekali. Nah, Bung Dey, kita coba tarik ke belakang sebentar. Bagaimana sih Anda bisa kenal tinju itu? Sejak umur berapa? Apa pengaruh dari orang tua? Apa pengaruh dari abang? Baik, jadi saya lahir dari sebuah kecamatan di Kalimantan Barat, di mana satu kecamatan itu yang memang sangat jauh sekali karena kami secara geografis walaupun satu kecamatan, sekarang kalau dibandingkan di geografis Jawa, Pulau Jawa itu bisa satu kecamatan itu untuk ukuran satu kabupaten besarnya. Jadi memang sangat luas. Saya lahir di sebuah kecamatan Simpang Hulu. Simpang Hulu. Ya, Simpang Hulu itu, saya lahir di tahun 1987. Di mana saya lahir di sana kami 6 bersaudara. Jadi saya punya kakak-kakak dan kami semuanya laki-laki, 6 bersaudara itu. Lalu singkat cerita sang kakak pergi merantau ke ibu kota kabupaten. Walaupun satu kabupaten tetapi memang karena letak geografisnya luas ya. Sehingga butuh waktu untuk pergi ke kecamatan ke kabupaten. Kalau tidak salah kala itu perlu 2 hari untuk ke ibu kota ke kabupaten. Naik perahu? Ya, dari sebuah kecamatan menggunakan kendaraan naik perahu. Jadi betul-betul jauh. Jadi singkatnya abang udah bertinju lebih dulu? Ya.
Setelah itu menularkan kepada adik-adiknya. Betul. Jadi di usia 8 tahun sang kakak mengajak saya pindah ke ibu kota kabupaten. Kalau usia berapa itu? Usia 8 tahun. 8 tahun. Ya, jadi kalau hari ini anak-anak muda usia 8 tahun kita tahu barangkali masih dengan orang tua, bahkan masih ada yang menggunakan susu kalau tidak salah kalau di hari ini. Saya 8 tahun sudah harus berpergian, berpisah dengan keluarga, sudah harus mencari jati diri hidup. Nah, lantas memakai sarung tinju pertama kali itu usia berapa? Di usia 8 tahun saya hijrah ke ibu kota kabupaten dan di sana saya langsung diterima menjadi atlet tinju walaupun ya masih tingkat kanak-kanak ya di kabupaten itu, dan dengan sarana prasarana yang sangat minim dan sederhana sekali. Tetapi saya berpikir bahwa saya ingin menjadi petinju. Jadi memang di pikirannya Bro Dey ini memang ingin jadi petinju, tidak ada yang lain. Ya, jadi saya ingin menjadi petinju. Saya berpikir bahwa dunia tinju ke depan bisa merubah kehidupan saya hanya dan karena keluarga. seorang abang? Atau mungkin pernah lihat atau dengar radio atau nonton TV petinju, saya ingin jadi seperti si A, si B gitu. Nah, di dalam perjalanan saya hijrah ke ibu kota kabupaten, di sana saya mulai mengenal para petinju dunia yang kerap kali kala itu ya sering muncul di televisi ya. Kita sering menyaksikan pertarungan Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Ya, Felix Trinidad di era-era tahun 90-an. Lalu ada banyak sekali petinju-petinju jaya di kala itu. Betul. Kalau petinju Indonesia yang Anda tahu siapa pada waktu itu? Elias Pikal. Bung Elias Pikal. Legend itu. Legend. Jadi saya diterima di boxing club dan saya ya berlatih di sana, ditampung oleh si pemilik boxing club itu, ditampung dan berlatih walaupun dengan sangat sederhana sekali. Singkatnya dari umur 8 tahun sampai berlatih itu masih di amatir ya? Iya. Masih di amatir. Iya. Berapa tahun itu kira-kira? Ada 10 tahun? Dari tahun 94 hingga 2005. 2005. Jadi berapa itu? 15 tahun, sekitar 15. Jadi tahun 2005 Anda memutuskan untuk pindah ke pro? Iya, saya memutuskan pindah ke ring tinju profesional karena saya juga kebetulan baru selesai sekolah SMA. Apa yang mendorong Bro Dey pindah ke pro? Uang kah? Keterkenalan kah? Atau apa? Saya ingin menjadi juara karena representasi dari seorang juara tinju itu adanya di profesional. Artinya bukan saya mengecilkan amatir, tidak sama sekali, tetapi hari ini yang sangat populer itu di ring tinju profesional. Kita tahu Mike Tyson begitu populer di ring tinju profesional. Kita tahu Oscar de la Hoya begitu populer di ring profesional. Felix Trinidad begitu populer di ring profesional. Floyd Mayweather dan banyak sekali petinju-petinju hebat juga berhasil sukses dikenal itu adanya di ring tinju profesional, dan bahkan secara finansial adanya di ring tinju profesional. Walaupun dalam tanda kutip hari ini pemerintahan kita fantastik, luar biasa, pemerintah Indonesia ini memperhatikan kehidupan atlet. Kehidupan atlet tidak hanya amatir tapi juga tidak hanya profesional tapi amatir juga luar biasa sekali. Bung Dey, mindset apa yang harus diubah? Anda pernah begitu lama di amatir, berubah ke pro, itu kan harus diubah mindsetnya, harus diubah cara berpikirnya, mentalnya. Apa yang harus diubah kalau kita melihat nanti banyak teman-teman atau adik-adik dari amatir yang pindah ke pro? Memang untuk terjun ke ring profesional ini harus butuh totalitas. Jadi bagaimana saya ketika terjun di ring tinju profesional, saya memberikan seluruh kehidupan saya untuk berlatih, untuk bertanding, untuk menempa diri saya di kepelatihan. Nah, ini yang paling utama dulu, totalitas, komitmen, konsisten, semuanya ada di dalamnya sehingga hari ini saya kembalikan kepada opini masyarakat tingkat keberhasilannya seperti apa. Apa yang Anda korbankan Bung Dey untuk menjadi seorang pro? Saya mengorbankan semuanya, artinya waktu. Saya mengorbankan totalitas kehidupan saya untuk atlet, untuk menjadi atlet, totalitas saya menjadi olahragawan.
sehingga kehidupan yang lain praktis sangat terbatas untuk saya bisa lakukan. Jadi bisa dikatakan hampir 90% totalitas hidup Bung untuk tinju pro pada waktu itu. Betul. Nah, semua petinju bercita-cita petinju pro ya, tidak hanya di Indonesia, mungkin di Filipina, di Thailand, ingin punya karir atau bertanding di Amerika. Dan Bung Deye kan bisa dikatakan punya kesempatan itu, bahkan disebut satu-satunya petinju Indonesia yang punya kontrak tidak hanya terbatas tapi long term kontrak. Bagaimana ceritanya itu? Kok bisa? Ya, jadi memang jangan pernah takut bermimpi. Ternyata di titik ini saya merasakan betul bahwa di mana tadi di awal saya mulai bertinju, saya menonton siapa Oscar De La Hoya yang kerap pada saat itu selalu tampil di televisi. Dan pada akhirnya di tahun 2008 ketika saya masuk terjun ring tinju profesional, saya mendapat kontrak kerjasama langsung dari Oscar De La Hoya yang notabene tadi. Jadi Anda ketemu langsung dengan Oscar? Saya ketemu langsung, saya dikontrak langsung oleh Golden Boy. Anda shake hand dengan Oscar pada waktu itu? Shake hand, dia meng-announce ke seluruh media, dia meng-announce ke seluruh platform Golden Boy. Karena Promotion. Dia punya nama, luar biasa namanya. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, walaupun di masa kecil. Saya jadi ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Saya penggemar Oscar De La Hoya, cara bertinjunya, performance-nya, dan juga bagaimana dia berbicara. Bagaimana? Apa perasaan Anda pada waktu itu? Seperti apa perasaan Anda ketika bertemu dengan apa namanya bilang the baby boy Golden Boy. The Golden Boy, the Golden Boy. Bagi saya itu sebuah mimpi, sesuatu yang tidak mungkin. Wow. Bagaimana bisa seorang anak kecil 8 tahun hanya melihat dia di Amerika sana bertanding melalui televisi dengan sarana yang sangat terbatas, sarung tinju yang rusak, sarana yang sangat minim, dan pada akhirnya bisa ke sana bersama-sama dengan orang yang kita idolakan. Kita mesti saya penggemar Oscar, penggemar Oscar sekali saya. Waduh, saya selalu nonton sejarah-sejarah pertandingannya, dia luar biasa. Nah, lalu apa yang dikatakan Oscar untuk Anda secara personal? Dia merasa terhormat. Terhormat. Yes, dia merasa terhormat bisa bekerja sama dengan saya. Ya. Dari Indonesia. Itu sesuatu yang saya masih ingat sekali kata-katanya. Dia merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan petinju hebat dari Indonesia. Bung Deye, sekarang kita coba masuk ke gaya tinju. Saya juga sering nonton Anda bertinju ya. Sebenarnya Anda memiliki gaya tinju seperti apakah? Ada yang bilang boxer, ada yang bilang ortodoks segala macam. Menurut Anda punya gaya tinju seperti apa? Saya sendiri sebetulnya merasa bahwa gaya tinju saya ini gaya yang fighter. Fighter. Ya. Jadi fighter ini kan kalau di dunia tinju populer suka berspekulasi, suka mengambil resiko, suka berjual beli pukulan. Maka, Jadi Anda tidak pernah akan mundur, Anda akan selalu fight masuk Jadi saya menggunakan karakter itu karena memang di dunia tinju ini kan termasuk entertain. Jadi entertain kita sendiri tidak hanya sekedar prestasi, tapi entertain kita harus kita tunjukkan pada. Jadi penonton akan semakin antusias, penonton di layar kaca juga akan semakin tegang ketika Anda melakukan jual beli pukulan. Betul. Jadi itu salah satu kenapa saya memang berkeinginan menjadi fighter. Dan sampai detik ini pun dengan usia makin bertambah, Anda tetap sebagai seorang petinju yang bergaya sama. Yes, saya masih dengan sama di metode latihan, saya terus menggunakan itu. Lalu petinju yang seperti apa yang Anda tidak sukai untuk dihadapi? Saya kurang nyaman ketika berhadapan melawan petinju yang hit and run, artinya memukul
pindah, bergerak, lari. Walaupun itu tidak haram ya dalam tinju. Ya, tidak haram. Tidak haram ya. Ya, itu sangat sah-sah saja. Sah saja itu bagian dari taktik ya. Ya. Tapi saya kurang nyaman dengan gaya itu. Terbukti dari 46 kali saya bertanding, 4 kali kekalahan saya ini, saya kalah dengan petinju-petinju yang tipikalnya hampir sama. Oh, jadi sport friend 48 yang saya 46, baca. 46. Ya. Hanya kalah 4 kali. 28 kali menang KO. Ya. Dan 4 kekalahan itu dari petinju yang sama. Ya. Petinju yang modelnya sama. Ya. Jadi, nah, seperti si Simpewe Fetyeka ya, kalau nggak salah ya, dari Afrika Selatan. Ya. Itu gaya bertinju seperti itu. Iya, jadi dia hit and run juga. Sama seperti petinju yang lain yang 3 orang yang lain mengalahkan saya seperti itu. Jadi mereka mempelajari. Ternyata yang paling akurat, yang paling efektif untuk menghadapi seorang fighter seperti Anda, ya lakukan seperti itu. Iya. Lalu pertarungannya paling brutal ketika melawan siapa? Saya pernah melawan petinju Filipina, kalau tidak salah ingatan saya itu tahun 2009 atau 2010 barangkali, melawan petinju Filipina. Kenapa bagi saya sangat berkesan di antara semua pertarungan? Walaupun banyak pertarungan besar yang saya lakoni, jauh lebih besar dibanding itu. Saya punya beban psikologis, di mana petinju Filipina itu pernah meng-KO-kan sang adik kandung saya. Oh, jadi ada sejarah seperti itu. Jadi itu sesuatu yang dipertaruhkan, artinya itu sesuatu yang bagi saya itu beban yang sangat berat. Lalu apa yang terjadi di ring? Saya memukul KO dia. Nah, bicara soal KO, Anda juga pernah di TKO lawan kan? Ya. Kita ingin tahu nih ya, mungkin juga para sport fan juga ingin tahu, saat-saat kritis seperti itu, ketika Anda down, ketika Anda jatuh, apa yang harus dilakukan oleh seorang petinju ketika dia mengalami down atau TKO seperti itu? Kalau untuk di masa pertandingan tentunya pasti keputusan wasit ya. Kalau pada saat pertandingan. Tetapi apabila dalam kehidupan, artinya setelah pertandingan kebanyakan petinju down dalam hal berlatih, hilang motivasinya. Maksud saya ketika dipukul jatuh. Ya. Jatuh sepersekian detik sebelum hitungan ke-10 dari wasit. Ya. Apa yang petinju lakukan? Apa yang Anda lakukan? Saya sendiri tergantung. Apabila saya merasakan baik-baik saja setelah terpukul jatuh, walaupun jatuh ya. Karena jatuh itu persekian detik kita tidak sadar. Makanya kita jatuh. Karena di luar alam sadar kita, otak kita terganggu dengan benturan yang sangat berat biasanya. Sehingga kita kehilangan keseimbangan, kita kehilangan ingatan dalam 1 atau 2 detik. Itu blank sama sekali? Yes. Bro? Ya. Blank sama sekali? Blank. Lalu bagaimana Anda bisa bangkit lagi? Bagaimana seorang petinju yang dia bangkit lagi, dia fight lagi seperti itu? Ketika saya jatuh, dalam persekian detik, kembali lagi ingatannya, kembali lagi penglihatan, dan konsentrasinya kembali lagi. Sehingga, ketika sadar itu? Ya. Tapi saya tidak buru-buru. Kalau saya rasa baik-baik saja, saya tidak buru-buru untuk bangun. Kenapa? Karena kalau buru-buru ini cenderung di luar alam sadar kita, gerakan tubuh kita itu kelihatan kitanya limbung. Ini bahasa tinju ini limbung namanya, semua friend. Limbung. Nah, jadi pernah. Oke, jadi dalam sepersekian detik Anda sadar, Anda mengembalikan konsentrasi, tenaga juga, baru Anda berdiri. Betul. Lalu Anda juga pasti menyemak hitungan wasit dong? Betul. Itu yang paling utama. Karena kalau sampai telat, maka kita diberhentikan. Padahal kita masih kuat. Kuat, betul. Makanya itu yang harus pintar seorang petinju lakukan ketika mengalami hal itu. Ketika Anda men-TKO atau men-down lawan, Anda disuruh ke sudut netral pastinya ya. Apa yang Anda pikirkan setelah itu? Ketika mungkin dia bangun, kalau dia hitungan 10 KO berarti selesai. Yang pertama saya kembali ke sudut dulu, mendengarkan arahan aba-aba dari wasit. Sambil mengamati gerakan tubuh lawan. Apabila dalam hitungan dia bangun, dia berusaha bangun, tapi dia terlihat gontai,
Saya tahu dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Masuk lagi. Dan itu nggak ada ampun ya? Tergantung. Saya pernah di situasi seperti itu, tapi justru cilaka. Saya asik-asik menyerang, dia berspekulasi pukulan, boom, saya yang jatuh. Oh, namanya lucky blow. Lucky blow, pukulan keberuntungan. Nah, itu rahang juga, itu paling rentan ya buat petinju. Betul. Ya? Anda merasa kelemahan Anda di mana? Rahang. Rahang kiri apa rahang kanan? Kedua-duanya, karena kalau kita melihat dari struktur tubuh, bagian rahang ini kan persis tidak ada ototnya. Iya. Sehingga tidak bisa terlatih maksimal seperti tubuh-tubuh kita yang lain. Artinya kalau kita memiliki otot yang besar, maka bagian otot ini bisa dibentuk. Tetapi kalau bagian rahang ini tidak bisa karena memang tidak ada ototnya. Berarti memang murni menggunakan body imun seseorang tersebut. Dan kekuatan otot leher otot leher harus kuat. Harus kuat. Bung, saya mau tanya lagi nih, menarik juga nih. Apakah benar petinju itu dari ronde pertama itu mempelajari lawan, baru ronde ketiga atau keempat melakukan fight yang sesungguhnya? Semestinya seperti itu, tetapi pada prakteknya tidak juga baku seperti itu. Buat Anda sendiri? Saya sebetulnya tidak perlu berlama-lama. Karena apa? Karena di dalam kepelatihan saya sudah melihat karakter lawan, saya sudah mempelajari lawan, saya memiliki videonya. Itulah berbedanya barangkali ketika saya memberikan totalitas kehidupan saya untuk olahraga ini, sehingga hal-hal sekecil itu pun saya lakukan. Jadi detail ya, persiapan itu harus detail. Betul. Tentang lawan, tentang kekuatan kita juga kita semua harus dipersiapkan secara betul. detail. Kenapa? Karena dalam tinju ini kalau bahasa bulenya itu anything can happen. Jadi segala sesuatu bisa terjadi kapanpun. One punch can change everything gitu kan. Satu pukulan bisa merubah semua-muanya. Maka sebelum itu terjadi, pertahanan paling terbaik menyerang. Pertahanan paling terbaik adalah menyerang. Ya. Wow, luar biasa. Pukulan Anda, pukulan yang Anda rasakan, pukulan ini pukulan dahsyat buat saya. Apa sih pukulan Anda? Saya sebetulnya tidak terlalu melatih spesifik pukulan apa yang betul-betul saya andalkan untuk menghabisi lawan. Namun dari semua pertarungan saya dan hasil yang saya peroleh, memang di bagian body shot itu lebih banyak meng-KO-kan lawan. Body shot artinya? Body shot di bagian tubuh, pinggang. Pinggang. Jadi itu yang lebih banyak menghasilkan kemenangan KO. Jadi sebenarnya tinju itu bukan hanya ke arah kepala, orang hanya berpikir ke arah rahang, tapi ke body pun itu juga titik lemah. Betul. Ketika kita melakukan pukulan, baik itu uppercut ya biasanya ya. Betul, uppercut. Ya, uppercut ya. Oke. Oh, ini menarik ini. Nah, kita lihat masa depan tinju kita. Ini masuk kepada masa depan tinju kita. Setelah pandemi, kita mulai lagi bergeliat lagi. Ya. Anda optimis untuk ini? Saya optimis. Saya optimis terhadap masa depan tinju Indonesia masih bisa eksis, masih bisa memberikan prestasi untuk bangsa Indonesia, baik itu ring tinju amatir maupun profesional. Anda yakinnya kenapa? Saya melihat banyak orang-orang yang semangat untuk menggeliat lagi industri tinju tanah air, khususnya baik ring tinju baik amatir maupun profesional. Kita bisa lihat baru-baru ini prestasi Indonesia mulai muncul lagi di ajang tinju amatir dengan meraih 1 medali emas. Tentu ini sebuah pencapaian prestasi yang luar biasa. Saya memberikan salut apresiasi terhadap Ketua Pertina yang baru Bapak Komarudin Simanjuntak dengan jajaran pengurusannya, mampu memberikan kontribusi besar terhadap bangsa melalui prestasi olahraga dunia tinju di ring tinju amatir. Kalau lihat, ada gak kritik Anda buat dunia tinju, baik itu amatir maupun pro? Kritik yang positif tentunya, masukan yang positif. Saya sendiri berkeinginan atau berharap tinju profesional dan tinju amatir itu sejatinya tidak ada bedanya. Kenapa? Karena rata-rata petinju yang berhasil di profesional, backgroundnya adalah petinju amatir, juga yang berhasil. Sehingga
alangkah indahnya kedua organisasi olahraga tinju ini bisa bersama-sama bergandengan tangan di dalam sebuah kompetisi, di dalam sebuah pembinaan sehingga mampu melahirkan sebuah prestasi. Dan hari ini sedang berjalan ke arah itu. Saya percaya teman-teman di kepengurusan amatir juga berharap bersama-sama dengan ring tinju profesional. Nah, artinya bibit tinju kita masih sangat banyak di negeri ini. Betul. Dari Aceh sampai Papua. Begitu banyak, dan Anda optimis bahwa pengganti-pengganti Anda pun nanti pasti ada. Saya optimis. Kenapa? Karena saya melihat pembinaan yang ada di tiap-tiap daerah ini juga sangat luar biasa. Sekalipun tinju ya, baik amatir profesional agak berkurang frekuensinya. Hari ini kita harus akui itu. Karena selain faktor pandemi ya tentu era berubah, generasi berubah, promotor berubah. Saya kira itu hukum alam yang dimana semua siklus juga merasakan seperti itu. Bung Deye, kan sekarang olahraga banyak dikaitkan dengan entertaining, ya kan? Sekarang lagi rame nih, tinju para artis ataupun Holy Wings mungkin buat satu pertandingan tinju. Ini hal yang menarik, hal yang positif, hal yang bagus buat dunia tinju kita. Saya kira iya. Saya meresponnya sangat positif bahwa olahraga sekarang sudah bisa dikombinasikan antara industri olahraga maupun entertain. Karena memang entertain ini kan bisa diciptakan tidak hanya di sektor-sektor lain, tetapi di olahraga pun bisa sekali kok diterapkan. Kita tahu bahwa kalau di Eropa kita tahu bagaimana mereka mengemas satu acara olahraga apapun itu bisa menjadikan nilai jual yang besar terhadap industri. Terutama itu. Tinju ya. Kalau kita lihat tinju di Amerika, di Eropa, mereka bisa kemas dengan sangat-sangat baik. Betul. Nah, bagian lain bisa kita gunakan untuk mengangkat selera masyarakat, selera penonton. Bisa dari kalangan entertain, artis, bisa kalangan apapun ya, tidak pure murni, tidak hanya sekedar atlet, tapi bisa berkolaborasi dengan berbagai bidang. Kalau ada artis yang mau ngelawan Anda, kira-kira siapa artis yang cocok? Kan sekarang banyak tuh kayak siapa? Farhad ya. Lalu Deddy Corbuzier. Kira-kira kalau ada mau ngelawan mereka, yang cocok lawan siapa ya? Deddy Corbuzier mungkin. Ya, saya kira teman-teman dari dunia artis juga pastinya sangat tertarik, sangat senang apabila bisa dikombinasikan olahraga dengan entertain. Saya kira tinggal bagaimana kita mengkombinasikan showbiz-nya supaya bisa Setuju. terjual, bisa diterima oleh masyarakat. Tapi tetap dalam koridor keselamatan. Betul. Tetap unsur-unsur yang mutlak dalam tinju. Sportivitasnya harus tetap. Iya, juga diperhatikan ya. Persiapannya juga jangan asal naik ring aja. Betul. Supaya masuk di sosmed. Betul. Gitu kan. Betul. Ternyata tidak siap, begitu kena lucky blow. Fatal gitu. Betul. Oke. 30 menit Bung Deye kita bicara soal tinju dari A sampai Z, luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang saya mau tanya, dan juga para sport fan juga pasti ingin gali nih, ya kan, seperti apa tinju profesional, seperti apa sih, pengen juga lihat latihan Anda. Pengen bang kita lihat latihan bagaimana body movingnya seperti apa, kakinya seperti apa, lalu melontarkan. Wah, mungkin ada situ itu bisa juga nanti ya dikasih contoh bagaimana jab. Coba deh sekarang deh ke contoh jabnya yang baik gimana sih, coba deh. Ya kan? Ya, jadi biasanya posisi kuda-kuda, kaki kiri di depan, switch begitu. Jab itu dilakukan oleh tangan kiri. Dilontarkan secara lurus dengan sesuai jarak kita sehingga akurasinya bisa akurat. Nah, apabila kita lakukan dengan katakanlah jaraknya lebih dekat, mungkin Bung bisa maju, maka dia akan bengkok seperti ini. Ini tidak maksimal. Artinya powernya tidak akan maksimal. Atau sebaliknya, ketika kita terlalu jauh, tidak sampai juga, maka
energinya akan sia-sia. Maka jab itu harus dilakukan memang pas dengan jarak yang kita ukur. Kira-kira seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, bentuk dilakukannya bisa variasi, bisa slow, bisa cepat, bisa keras, bisa hanya untuk mengganggu. Jadi jab itu sendiri ada berbagai kategori, di mana bisa digunakan ketika menghadapi lawan. Kalau hook? Nah, kalau hook sendiri dilakukan dengan bentuk pukulan yang membengkok. Ya, membengkok. Posisi hampir sama. Posisi sama, posisi kuda-kudanya seperti ini. Hook itu biasanya membengkok. Entah itu hook kiri atau hook kanan. Ya, membengkok. Nah, ini dilakukan lebih banyak bisa dilakukan ketika berhadapan dengan lawan petinju dengan posisi yang dekat seperti ini. Ya, misalnya dekat seperti ini, hook itu bisa kita gunakan begini. Atau sebaliknya bisa begini. Ya. Kalau straight lurus ya? Ya, kalau straight itu sebelah kanan dengan lurus. Kira-kira seperti ini. Pukul tidak kakinya tadi tetap kiri di ini, tapi yang ini straightnya. Ya, itu biasanya dilakukan dengan gerakan kaki yang memutar, pinggang yang memutar. Ya, dan ini full lurus. Ya, dan biasanya ini diletakkan di bagian pipi untuk melindungi. Baik sport friends, sekarang kita tanyakan kepada Bro Daye speed question. Pertama, dengar musik atau nonton film? Musik. Koleksi sepatu atau baju? Sepatu. Mike Tyson atau Evander Holyfield? Evander Holyfield. Sebutkan 3 barang penting yang harus dibawa kemanapun pergi. Handphone, jam, kacamata. Pilih jadi pelatih atau jadi politisi? Politisi. Sebutkan moto terbaik Anda tentang tinju. Satria di atas ring dan di luar ring. Bung Coach Jordan, thank you. Terima kasih untuk hadir di Metro TV Podcast. Sama-sama. Semoga apa yang Anda cita-citakan berhasil, dan untuk pertandingan tinju yang Anda akan lakukan juga menghasilkan kemenangan. Amin. Untuk Indonesia. Amin. Dan untuk dunia tinju Indonesia. Amin. Oke. Demikian sport friend, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.